Algoritma kriptografi klasik oleh Suryadi dan Ferry Farudin, mahasiswa jurusan Teknik Informatika Universitas PGRI Ronggolawe, Tuban, Jawa Timur. Abstrak. Sejak lama penyandian pesan dilakukan dengan metode kriptografi. Zaman Romawi, penyandian pesan telah dilakukan. Penyandian dengan metode kriptografi ini dikenal dengan nama Caesar cipher, yang merupakan algoritma kriptografi cipher substitusi. Adapun pengembangan dari Caesar cipher adalah algoritma cipher substitusi homofonik dan poligram. Proses penyandian ini disebut enkripsi, dan untuk membuka penyandiannya disebut deskripsi. Proses enkripsi merupakan proses merubah data asli atau plain text menjadi data rahasia atau ciphertext, sehingga kerahasiaan data ketika dikirim diharapkan terjaga. Proses deskripsi adalah proses merubah data tersandikan atau ciphertext menjadi data asli atau plain text ketika data diterima oleh yang berhak. Kata kunci kriptografi Caesar cipher, cipher substitusi, homofonik, poligram. Pendahuluan. Latar belakang. Beberapa abad yang lalu, kriptografi telah digunakan untuk mengamankan pesan yang dikirim, sehingga saat ini kriptografi tetap digunakan. Pengamanan sebuah pesan atau informasi dari dulu kala telah menjadi perhatian yang cukup besar. Banyaknya kriptografi yang buat menandakan bahwa begitu pentingnya pesan, data, ataupun informasi untuk dilindungi dari orang-orang yang tidak berhak. Kriptografi yang ada saat ini semua diawali oleh kriptografi klasik dan terus dikembangkan hingga menjadi suatu yang lebih sulit dan rumit, dan kemudian diimplementasikan pada beragam kebutuhan. Pada dasarnya, kriptografi yang ada menjadi dua kelompok, yaitu klasik dan modern. Kriptografi klasik dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah cipher substitusi dan yang kedua adalah cipher transposisi. Di antara sekian banyak algoritma kriptografi, cipher substitusi dan cipher transposisi, ada yang disebut algoritma cipher substitusi homofonik atau homophonic substitution cipher, dan cipher substitusi poligram atau polygram substitution cipher. Cipher sendiri dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama klasikal, kedua mesin rotor, dan yang ketiga modern. Yang pertama klasikal dibagi menjadi dua bagian, yaitu substitusi dan transposisi. Untuk yang modern dibagi menjadi dua. Yang pertama public key dan yang kedua private key.
Sedangkan private key sendiri dibagi menjadi dua, yaitu stream dan black. Pada kriptografi klasik, terutama yang menggunakan metode zipper substitusi, awal permulaannya masih sangat sederhana dan mudah ditebak, sehingga perkembangan zaman zipper substitusi dibuat lebih rumit, sehingga lebih sulit untuk diuraikan. Perkembangan algoritma kriptografi substitusi klasik pada caesar zipper disempurnakan kembali dengan adanya algoritma zipper substitusi homofonik dan zipper substitusi poligram. Perumusan masalah. 1. Bagaimana memahami jenis-jenis dan dasar dari algoritma kriptografi klasik? 2. Bagaimana cara menerapkan algoritma matematika ke dalam sistem keamanan sebuah pesan? Batasan masalah. Batasan masalah dalam pengerjaan tugas ini adalah: 1. Mengidentifikasi jenis-jenis algoritma kriptografi klasik. 2. Identifikasi contoh-contoh dari algoritma kriptografi klasik. Tujuan dari pembelajaran algoritma kriptografi klasik adalah untuk mempelajari dasar dari algoritma kriptografi agar memberi pemahaman tentang konsep dasar kriptografi. Selain itu, dasar dari algoritma kriptografi modern adalah kriptografi klasik. Hal tersebut juga mempermudah pemahaman potensi-potensi kelemahan zipper yang telah diciptakan. Manfaat dari pengerjaan tugas ini adalah dapat memahami bagaimana algoritma kriptografi diciptakan dari sebuah perhitungan-perhitungan yang sistematis, dan dapat memahami bagaimana cara dari algoritma kriptografi bekerja sampai dapat menghasilkan pesan yang disandikan secara aman dan dapat menjaga kerahasiaan dari pesan tersebut. Dasar teori kriptografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kriptos, yang artinya rahasia, sedangkan graphein artinya tulisan, digabungkan menjadi tulisan rahasia. Saat ini kriptografi digunakan pada banyak hal, terutama untuk keamanan informasi seperti kerahasiaan atau privasi, atau yang sering disebut confidentiality, privacy, integritas atau data integrity, autentikasi atau authentication, dan tanpa penyangkalan atau non-repudiation yang digunakan untuk membuktikan. Beberapa definisi tentang kriptografi sebagai berikut. Yang pertama, kriptografi adalah cabang matematika yang menyediakan teknik untuk memungkinkan informasi rahasia yang akan dikirim melalui jaringan publik. Yang kedua, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan.
Yang ketiga, kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan, integritas data, serta autentikasi. Terminologi tentang kriptografi adalah sebagai berikut. Pertama, pesan, plain text, dan ciphertext. Pesan atau nama lainnya plain text merupakan data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Oleh karena itu, siapapun dapat mengetahuinya. Pesan baik data maupun informasi yang disimpan dalam media perekam baik berupa teks, citra, suara, video ataupun berkas biner dapat dikirimkan melalui kurir atau saluran komunikasi. Pesan yang dikirim dapat saja dicuri kemudian dipergunakan oleh yang tidak berhak. Dengan demikian, perlu disandikan agar aman. Bentuk pesan yang disandikan tersebut ciphertext atau kriptogram. Ciphertext harus dapat diubah kembali ke dalam plain text sehingga pesan mudah dibaca dan dimengerti kembali. Dua, pengirim dan penerima. Pesan baik sebagaimana data ataupun informasi akan melibatkan dua entitas, yaitu pengirim atau sender dan penerima atau receiver, sehingga komunikasi data dapat terjadi. Ketiga, enkripsi dan deskripsi. Enkripsi atau encryption merupakan proses penyandian pada plain text atau disebut juga enciphering. Jika mengacu penanaman menurut standar ISO 7498 2, deskripsi atau description merupakan proses mengembalikan ciphertext menjadi plain text dan disebut sebagai deciphering jika mengacu pada penanaman menurut standar ISO 7498/2. Yang keempat, cipher dan kunci. Pada algoritma kriptografi sering disebut juga sebagai cipher, merupakan aturan untuk enciphering dan deciphering yang menggunakan fungsi matematika untuk enkripsi dan deskripsi. Kunci atau key merupakan parameter yang digunakan untuk transformasi enciphering dan deciphering. Yang kelima, sistem kriptografi.